Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji pemikiran dari satu tokoh, yaitu seorang yang dikenal atau dijuluki sebagai khatib ahli sunnah, yaitu pujaganya ahli sunnah wal jamaah, seorang figur penting yang hidup di masa penting, berasal dari Baghdad, Irak. Beliau adalah Ibnu Qutaibah. Nama beliau adalah Abdullah bin Muslim ibn Qutaibah ibn Muslim Ad-Dinawari. Beliau hidup di abad ketiga Hijriah, di mana abad ketiga Hijriah ini menjadi momen yang sangat penting bagi perkembangan tafsir ataupun dirasat Quraniyah, studi Quran secara umum. Karena di abad ketiga Hijriah ini kajian dan juga penulisan tafsir masih berlanjut, misalkan di tangan para ulama hadis. Kita bisa lihat misalkan kajian-kajian tafsir ditulis di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, atau ada juga di Sahih Muslim, di Sunan At-Tirmidzi dan lain-lain. Selain dari segi at-tafsirul athari atau tafsir yang dominan kajian riwayatnya, di abad ketiga Hijriah ini juga mulai ada pengkajian tafsir secara mandiri. Misalkan kita bisa lihat seperti tafsir At-Tabari, yaitu Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, juga ditulis di fase abad ketiga Hijriah. Nah, Ibnu Qutaibah hidup di fase tersebut. Bahkan beliau juga adalah seorang yang menyumbangkan kontribusi besar di dalam tafsir Al-Quran dengan karya-karyanya seperti Gharibul Quran, dan juga ada kitab yang salah satu yang paling penting dan paling terkenal dari beliau yang pada kesempatan kali ini sudah ada di tangan saya, yaitu kitab yang berjudul Ta'wil Mushkilil Quran. Nanti dari kitab ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana posisi beliau dalam beberapa isu-isu dan juga bab-bab penting dan juga sentral yang kemudian dikaji oleh para ulama-ulama berikutnya, baik ulama-ulama usul fikih ataupun ulama-ulama ulumul Quran dan juga tafsir. Teman-teman sekalian, Ibnu Qutaibah ini dianggap menjadi figur penting selain karena karya-karya beliau yang tadi sudah kita sebutkan, atau karya-karya beliau di bidang bahasa seperti Adabul Qiraah, yaitu etika dalam membaca atau aturan-aturan membaca. Ada juga Adabul Katib, yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang sekretaris atau pencatat. Nah, beliau juga menjadi penting karena beliau adalah murid dari seorang misalkan Al-Jahid. Ini sudah sangat dikenal mungkin oleh para pekaji bahasa. Beliau adalah figur penting dari mazhab atau aliran Mu'tazilah. Selain itu, Ibnu Qutaibah juga mengambil ilmu dari ulama yang bernama Ibnu Rahawai, atau juga dikenal sebagai Ibnu Rahwiyah. Beliau ini juga adalah guru daripada para imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Tirmidzi. Nah, dari madrasah seperti inilah Ibnu Qutaibah mengambil ilmu, di mana Ibnu Rahawai ini, yang beliau adalah guru dari Ibnu Qutaibah, juga memiliki sanad keilmuan yang tersambung kepada figur-figur di abad kedua Hijriah yang sangat penting seperti Imam Asy-Syafi'i atau juga Imam Waqi' dan lain sebagainya. Jadi dalam tulisan-tulisan dan juga argumentasi Ibnu Qutaibah, kita bisa melihat cahaya dan juga kemurnian
daripada ilmu-ilmu beliau. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama yang ingin saya bahas, saya ingin mengajak teman-teman sekalian melihat bagaimana posisi dan juga argumentasi-argumentasi dari Ibnu Qutaibah dalam salah satu ilmu daripada ilmu-ilmu Al-Quran atau yang dikenal dengan ulumul Quran, yaitu pada bab al-muhkamat dan juga bab al-mutasyabihat. Teman-teman sekalian, para ulama ulum Quran sejak dahulu kala tergerak perhatiannya untuk mengkaji satu disiplin keilmuan atau cabang keilmuan yang bernama ilmu al-muhkamat dan juga al-mutasyabihat. Ini berangkat daripada ayat ke-7 dari surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an, yang mana dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut sebagai ayat-ayat muhkamat. Dan ayat-ayat muhkamat ini adalah induknya Al-Quran atau intinya Al-Quran. Nanti kita jelaskan bagaimana para ulama memahami apa yang disebut sebagai ayat muhkamat. Nah, selain ada yang disebut sebagai ayat muhkamat, ada juga yang disebut sebagai ayat mutasyabihat. Dan ini bukan jenis yang dominan ada di dalam Al-Quran. Jadi yang dominan itu dalam Al-Quran yang ada adalah ayat muhkamat. Nah, perdebatan para ulama sejak dahulu kala yang nanti dimulai salah satunya oleh Ibnu Qutaibah, itu ada perdebatan bahwa ayat muhkamat itu atau ayat mutasyabihat itu menjadi dua pemahaman. Jadi kita ulang teman-teman sekalian, bahwa di ayat ke-7 surat Ali Imran itu seakan Allah memberitahukan kepada kita ada klasifikasi daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada dua. Ada yang disebut dengan ayat muhkamat, ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Nah, para ulama sejak dahulu kala tidak terlalu berdebat apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu kurang lebih maknanya adalah mattadaha ma'nahu, yang ayatnya itu memiliki makna yang jelas. Gitu. Atau juga dipahami sebagai ma'alima maknahu ala dairatil imkan, yang mungkin dipahami. Gitu. Jadi ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang maknanya itu jelas, atau juga bisa kita katakan ayat-ayat yang memiliki makna, yang makna ini mungkin bisa dipahami oleh umat manusia. Nah, kemudian yang menjadi perdebatan itu apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat. Nah, secara garis besar itu terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama itu adalah yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat artinya adalah ma lam yattadhih ma'nahu illa ba'da ta'ammul wan nazar, yaitu ayat-ayat yang belum jelas makna-maknanya kecuali nanti baru jelas maknanya setelah diamati lebih dalam dan juga ditelaah lagi lebih luas, baru ayat daripada ayat mutasyabihat ini maknanya baru bisa dipahami. Tapi ada kelompok ulama yang mengatakan tidak, bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang ma'lam yu'lam maknahu, yang tidak bisa dicerna maknanya. Atau bisa juga dikatakan bahwa makna-makna dari ayat-ayat mutasyabihat ini ala ghairi dairatil imkan, termasuk makna-makna yang tidak mungkin untuk digapai. Nah, jadi kurang lebih ini adalah ringkasan daripada perdebatan para ulama tentang makna ayat-ayat mutasyabihat yang hari ini kita bisa baca dan juga temukan di dalam kitab-kitab usul fikih ataupun kitab-kitab ulum Quran. Nah, bagaimana posisi daripada Ibnu Qutaibah yang hari ini akan kita baca argumentasi beliau? Di dalam bukunya ini, Ta'wil Mushkilul Quran, beliau punya satu bab khusus, teman-teman sekalian, yang berjudul bab al-mutasyabih. Bab yang membahas memang tentang mutasyabih. Beliau membuka bab ini
dengan memberikan satu atau mengajukanlah satu pertanyaan yang memang tersebar di zaman beliau. Wa amma qauluhum madza arada bi inzalil mutasyabi fil Qur'an? Man arada bil Qur'an li ibadil huda wa tibyan. Nah, ada satu pertanyaan yang menurut Ibnu Qutaibah harus dijawab. Apa maksud atau yang diinginkan daripada diturunkannya ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Qur'an? Jadi apa nih maksudnya nih? Ayat-ayat mutasyabihat yang ada atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kenapa enggak kok ayatnya muhkamat semua kan gitu? Jelas semua maknanya. Beliau mengatakan atau melanjutkan fal jawabu anhu, maka jawabannya adalah annal Qur'ana nazala bi alfadhil Arab wa ma'aniha wa madhahibuha fil ijazi wal ikhtisar wal itala wat tawkid wal isyara ila syai' wa igmat ba'd al ma'ani hatta la yadhhar alaihi illa al-laqin wa idhar ba'dha wa darbul amthal lima khafiya. Walau kana al-Qur'an kulluhu zahiran maksyufan hatta yastawiya fi ma'rifatihi al-alim wal jahil la batalat tafadul bainan nas wa saqatal mihnah wa matatil khawatir. Jadi kata beliau, Al-Qur'an itu turun dengan menggunakan bahasa Arab dan juga struktur-struktur bahasa Arab dan juga dengan makna-makna bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab itu menggunakan yang namanya al-ijaz wal ikhtisar. Terkadang Al-Quran itu meringkas satu hal, tapi apa yang diringkas itu bisa dipahami oleh orang-orang yang kata beliau sebut dengan al-laqin. Al-laqin itu adalah as-sari'ul faham. Orang yang pemahamannya itu bagus. Pemahaman itu dalam, cepat dalam memahami. Jadi dia nggak bingung ketika melihat hal-hal seperti ini. Ya misalkan kita yang paling populer itu contohnya adalah was'alil qaryah, dan tanyalah kepada kampung. Nah, maksudnya kan was'al ahlal qaryah. Tanyalah kepada penduduk-penduduk kampung. Ini diringkas oleh Al-Qur'an, tapi seorang yang paham dia udah tahu, oh maksudnya tanyalah kepada kampung itu adalah tanyalah kepada pada penduduk kampung. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa jika saja Al-Qur'an itu zahiran maksyufan, dia maknanya itu selalu ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya. Maka kata beliau, la batalat tafadul bainan nas, maka nggak jadi ada maknanya, tidak ada manfaatnya adanya at-tafadul, yaitu jenjang-jenjang di antara manusia. Jenjang apa maksudnya? Yaitu maksudnya adalah jenjang-jenjang keilmuan. Ada yang disebut sebagai ulama, ulul ilm, ahlul ilm. Ada juga orang awamun nas, ada juga yang orang-orang biasa, orang-orang awam. Nah, kenapa ada kemuliaan di kalangan para ulama? Karena para ulama itu mengetahui makna-makna seperti ini. Makna-makna yang tadi, makna-makna yang tadi kita sebut struktur-struktur bahasa Arab itu memiliki makna atau memiliki apa yang disebut sebagai ijaz, al-ikhtisar. Ada juga igmad ba'dil ma'ani, samar-samar maknanya. Nah, yang bisa menggapai apa-apa yang samar dalam Al-Quran, yang bisa menggapai atau yang bisa digapai daripada struktur-struktur bahasa Arab ini, yaitu para ulama itu. Kenapa dia itu atau mereka beliau-beliau para ulama ini menjadi mulia, menjadi ada di dalam jenjang manusia nih, yang paling tinggi itu para ulama setelah para nabi, yaitu karena mereka mampu menggapai makna-makna yang samar tadi. Nah, kalau saja, ini kata Ibnu Qutaibah, kalau saja Al-Quran itu gampang semua untuk dipahami, gak ada manfaatnya atau tidak ada maknanya nih, para ulama itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-7 surat Ali Imran. Karena mereka sama aja, karena semua Al-Quran ayatnya jelas maknanya. Yaudah, kalau memang jelas semuanya, berarti mau yang al-laqin, tadi yang beliau sebut sebagai al-laqin, yaitu yang pandai, cerdas, berilmu, itu dia akan menjadi sama aja seperti orang awam biasa. Jadi
Pada faktanya nggak begitu. Al-Quran itu ternyata hikmahnya gitu. Ya, hikmahnya kenapa ada? Kan tadi pertanyaan beliau, apa sih yang diinginkan daripada adanya ayat-ayat mutasyabihat itu? Ya ini salah satu hikmahnya itu karena untuk memperjelas bahwa di dalam umat manusia itu ada yang awam, tapi ada juga yang kalangan-kalangan ahlul ilm atau kalangan-kalangan ulama. Nah, kalau tidak ada ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, maka la batalat tafadul bainan nas. Ini bagaimana Ibnu Qutaibah menjawab pertanyaan tadi. Nah, beliau juga menyebutkan beberapa hadis gitu yang mendukung argumentasi beliau. Gitu. Misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tajidunan nas ka'ibili mi'ah, laisa fiha rahilah. Nah, jangankan di manusia yang namanya at-tafadul, jenjang-jenjang atau keutamaan-keutamaan itu juga ada di binatang. Kata Rasulullah SAW, manusia itu memang ada jenjang-jenjangnya, ada yang kualitasnya itu nggak sama semua. Gitu. Nah, kata Rasulullah, ka'ibili mi'ah, seperti 100 ekor unta. Laisa fiha rahilah. Terkadang ada di riwayat lain ada yang kata-kata Rasul menggunakan la takadu takut, la takadu, ada hampir-hampir kamu tidak menemukan gitu. Dari 100 ekor unta itu, 1 ekor unta itu yang disebut sebagai rahilah, yaitu unta yang sangat berkualitas, bahkan bisa berjalan berkilo-kilometer tanpa meminum air sedikit pun. Jadi di unta aja, di 100 ekor unta ini, tidak semua unta ini kuatnya itu sama dengan apa yang disebut dengan rahilah gitu. Sama, manusia juga begitu. Ada tingkatan-tingkatan keutamaan. Jadi sebagaimana unta itu, dari 100 ekor unta aja yang kita temukan kualitas itu paling dari 100 ekor unta cuma 1, 2 atau 3 ekor unta yang disebut sebagai rahilah, atau bahkan dari 100 itu tidak kita temukan. Sama, manusia juga begitu. Manusia juga dari 100 manusia belum tentu kita bisa menemukan satu yang ahli ilmu. Nah, dan satu ahli ilmu inilah yang dia berhak memiliki keutamaan karena keutamaan ilmunya. Nah, ini juga bisa didapatkan atau didapatkan kemuliaannya itu karena adanya ayat-ayat mutasyabihat ini. Kemudian teman-teman, di sini Ibnu Qutaibah juga menjelaskan posisinya tadi dari perdebatan-perdebatan yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Apakah ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang bisa dipahami atau memang itu tidak bisa dipahami? Karena kelompok ulama yang mengatakan ayat-ayat mutasyabihat ini tidak bisa dipahami, beliau mengatakan bahwa ya memang apa salahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang tidak bisa dipahaminya sebagai bentuk apa? Lil ibtila, kata mereka ini. Sebagai ujian aja apakah mereka beriman dengan ayat ini atau tidak beriman. Nah, inilah yang ditolak oleh Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah mengatakan walasna mimman yaz'um annal mutasyabih fil Qur'an la ya'lamuhu rasikhuna fil 'ilm. Kata Ibnu Qutaibah, teman-teman sekalian, dan kami atau saya, kata beliau, bukan orang atau bukan termasuk yang berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Nah, coba teman-teman kita pahami pelan-pelan. Perdebatan kan tadi, apakah ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang bisa dipahami atau yang tidak bisa dipahami. Maka ternyata Ibnu Qutaibah ini memiliki posisi bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu bisa dipahami. Jadi di ayat ke-7 surat Al-Imran itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Jadi Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat-ayat mutasyabihat itu tidak bisa diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berilmu mengatakan kami beriman kepadanya. Yang menjadi perdebatan nanti di sini dan di sini. Dan di sini bisa disebut sebagai wawul ataf atau dia wawul istinaf. Dan kedua-duanya ini
mimma yuhtamal, memang ada kemungkinan. Jadi misalkan kita anggap sebagai wawul ataf, maka maknanya dan ayat-ayat mutasyabihat ini tidak bisa dipahami, diketahui maknanya kecuali oleh Allah dan juga ini wawul ataf berarti dan juga orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Berarti orang-orang yang berilmu bisa memahami gitu. Nah, atau yang kedua wawul istinaf. Wawul istinaf nanti ada al-waqfut tam di sini. Ada berhenti yang sempurna. Di maknanya jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang bisa memahami makna daripada ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Di sini berhenti. Sempurna berhentinya. Berhenti, kalau bahasa kita mungkin berhenti habis gitu. Kemudian mulai lagi baru ayatnya. Warrasikhuna fil ilmi. Nah, ini wow di sini enggak ada, bukan, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia mungkin bukan artinya dan juga, enggak. Ini lagi udah mulai baru. Jadi al-istinaf itu cirinya gitu, mulai baru. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang berilmu mengatakan kami beriman kepada makna ini meskipun kami enggak tahu. Jadi yang mengetahui makna dari ayat-ayat mutasyabihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini adalah makna yang ditolak oleh Ibnu Qutaibah. Nah, apa argumentasi dari Ibnu Qutaibah? Kita lihat yang pertama. Beliau di sini kan tadi sudah menjelaskan posisinya. Beliau termasuk yang tidak mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang tidak bisa dipahami bahkan oleh orang-orang berilmu. Kata beliau, wa hadza ghalat min muta'awwilihi 'ala al-lughah wal ma'na. Nah, ini salah dari orang-orang yang memahami, baik dari segi bahasa dia salah, dari segi makna juga salah. Kenapa? Kata Ibnu Qutaibah, walam yanzilillahu syai'an minal Qur'an illa liyanfa' bihi ibadah wa yadulla bihi ala ma'na aradah. Jadi kata beliau, karena kalau dikatakan ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa dipahami bahkan oleh orang-orang yang berilmu, maka ini salah. Kenapa? Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu, walam yanzilillah syai'a minal Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu dalam Al-Qur'an illa liyanfa'a bihi ibadah, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya itu mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Seakan Ibnu Qutaibah ingin mengatakan kalau ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh hamba-hamba Allah, bahkan oleh orang-orang berilmu, apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini? Justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah turunkan pasti bisa dipahami oleh umat manusia. Kenapa? Karena ketika bisa dipahami, nanti manfaatnya itu bisa dirasakan. Gitu. Wa yadulla bihi ala ma'na. Dan pasti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu menunjukkan pada satu makna aradahu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin ada satu ayat nggak ada maknanya atau tidak diketahui maknanya. Maka tadi di awal kita sudah sebutkan Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab dan dengan juga struktur bahasa Arab dan juga dengan makna bahasa Arab. Yang pasti semuanya itu ada maknanya. Kemudian beliau juga untuk memperkuat argumen beliau mengatakan wahal yajuzu li ahadin an yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'rif al-mutasyabih. Kalau kita iyakan lah gitu argumentasi yang mengatakan yang mengetahui ayat-ayat mutasyabihat itu maknanya hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Tadi kalau ini kita katakan wawunya itu adalah wawu al-istinaf. Nah, maka teman-teman sekalian, apakah boleh? Ini kata Ibnu Qutaibah, apakah boleh kita mengatakan tidak ada yang mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah? Bahkan orang-orang berilmu tidak mengetahuinya. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahu makna daripada ayat-ayat mutasyabihat. Coba. Jadi kalau kita mengatakan bahwa yang mengetahui ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah, orang-orang berilmu kita tidak mengetahui. Nah, cuma Allah doang yang mengetahui. Apakah boleh kita mengatakan Rasulullah juga tidak mengetahui? Kan ini sulit untuk dijelaskan dan ini ditolak oleh Ibnu Qutaibah. Beliau melanjutkan wa idza jaza an ya'rifahu ma'a qaulillahi ta'ala. Nah, maka dari itu
kita harus mengatakan bahwa pasti Rasulullah tahu maknanya gitu. Bersamaan dengan Rasulullah SAW tahu, maka jaza an ya'rifahu rabbaniyuna min sahabati. Nah, maka kalau memang Rasulullah tahu, kan kita nggak mungkin mengatakan Rasulullah nggak tahu maknanya, kan begitu. Kita harus mengatakan bahwa Rasulullah itu pasti tahu maknanya. Nah, sebagaimana Rasulullah tahu, maka kita juga dong boleh mengatakan bahwa Rasulullah juga mengajarkan kepada kelompok-kelompok yang disebut dengan ar-rabbaniyun, orang-orang yang ahli ilmu, baik dari kalangan sahabatnya ataupun nanti kalangan-kalangan yang datang setelah sahabat. Buktinya apa? Kata Ibnu Qutaibah, faqad 'allama 'aliyan at-tafsir. Nah, maka kita juga lihat fakta sejarah. Sejarahnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib itu tafsir. Kemudian juga Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alihmu ta'wil wa faqihu fid din. Rasulullah SAW mendoakan kepada Ibnu Abbas, ya Allah, pahamkanlah dia at-ta'wil. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, maknanya, maksudnya, kecuali Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW justru mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah, pahamkanlah, ajarkanlah dia. Nah, doa Rasulullah itu kan pasti dijawab oleh Allah. Dan memang pada faktanya yang paling paham tentang tafsir Al-Quran itu salah satunya adalah Ibnu Abbas. Bahkan kalau kita lihat Imam Az-Zarkashi itu di dalam kitab Ulumul Qurannya, Al-Burhan fi Ulumul Quran, beliau di akhir perdebatan tentang makna tafsir itu mengatakan kalau memang berdebat Ibnu Abbas dengan selain Ibnu Abbas, maka didahulukan Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah SAW agar dia paham dan diajarkan oleh Allah makna tafsir atau takwil, maka teman-teman sekalian, makna-makna mutasyabihat itu adalah makna-makna yang bisa dipahami maknanya, gitu. Dan juga fi dairatil imkan. Tadi kan perdebatan itu, apakah makna-makna dari ayat-ayat mutasyabihat itu dia ada dalam lingkar kemungkinan atau lingkar ketidakmungkinan. Nah, kalau Rasulullah SAW mendoakan Ali bin Abi Thalib agar paham makna-makna takwil dari ayat-ayat Al-Quran, baik itu mutasyabihat ataupun muhkamat, maka bisa kita simpulkan Rasulullah itu seakan meyakini memang seluruh ayat-ayat Al-Quran itu termasuk di dalam dairatul imkan, yaitu lingkaran kemungkinan. Jadi mungkin untuk dipahami. Ini adalah argumentasi dari Ibnu Qutaibah. Nah, kemudian Ibnu Qutaibah juga menyebutkan argumentasi lainnya yang sebetulnya tadi juga sudah kita isyaratkan. Beliau mengatakan, walau lam yakun lirrasikhina fil ilmi hadzun fil mutasyabi illa an yaqulu amanna bihi kullum min indi rabbina lam yakun lirrasikhina fadl 'alal muta'allimin bal 'ala jahlatil muslimin li'annahum jami'an yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Di dalam ayat ke-7 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan menyebutkan ini dalam konteks pujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun." Warrasikhuna fil ilm. Jadi tidak ada yang mengetahui makna, maksud daripada ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya dan orang-orang yang berilmu. Nah, kata Ibnu Qutaibah, disebutkan secara eksplisit gitu. Orang-orang yang berilmu, kenapa? Ini disebutkan sebagai bentuk pujian. Kata beliau, kalau saja orang-orang yang berilmu itu tidak mengetahui apa maksud dari ayat-ayat mutasyabihat, jadi yang mengetahui hanya Allah, maka batal di pujian ini. Kenapa? Kalau dikatakan hanya mengatakan aman nabi kullu min indi rabbina, kalau semuanya mengatakan kami beriman kepada Allah
kami beriman apa makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Kalau hanya sekedar mengatakan kami beriman dengan apa yang ada dari Allah, dengan tanda kutip ya, kalau hanya mengatakan kami beriman tanpa mengetahui maknanya, maka batal pujian terhadap orang-orang ar-rasikh tadi, orang yang berilmu tadi. Kenapa? Karena al-muta'allimin, para santri ini, para pembelajar yang belum dia jadi ahli ilmu, ketika dia tidak mengetahui maknanya, dia belum mengetahui maknanya, dia juga mengatakan kami beriman. Kata Ibnu Qutaibah, bal ala jahlatil muslimin, bahkan kaum muslimin biasa, orang-orang awam, bahkan orang-orang yang tidak berilmu, orang bodoh dengan tanda kutip, dia tidak mengetahui maknanya dan dia juga hanya mengatakan aman nabi. Nah, pasti ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu itu selain dia mengatakan aman nabi, kelebihan daripada golongan orang-orang yang berilmu itu, dia juga memiliki kelebihan atau keutamaan, yaitu bisa memahami apa yang Allah turunkan. Jadi tidak sekedar mengatakan aman nabi, tapi juga bisa kita katakan pahamlah isi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, berikutnya argumen dari Ibnu Qutaibah, teman-teman sekalian, beliau mengatakan fa inna lam naral mufassirin tawaqqafu an syai'in minal Qur'an faqalu hadza mutasyabih la ya'lamuhu illallah bal ammaruhu kullahu ala tafsir. Nah, argumen beliau ini yang juga adalah argumen yang sangat kuat. Kata beliau, pada faktanya kita sama sekali tidak menjumpai para ahli tafsir itu tawaqqafu, yaitu diam, tawakuf, tidak bersikap ketika menjumpai satu ayat. Misalkan ada satu ayat yang diyakini ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Pernah nggak ada ahli tafsir mengatakan kita jangan menafsirkan ayat ini, udah kita diam aja? Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Karena ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak mampu kita, tidak mungkin kita pahami, tidak mungkin kita gapai maknanya, maka udah kita nggak usah tafsirkan. Ada nggak fakta seperti itu? Sama sekali tidak ada. Kan? Faqalu hadza mutasyabih la ya'lamu illallah. Jadi nggak ada tuh ahli tafsir ketika menafsirkan ayat dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, beliau diam lalu mengatakan hadza mutasyabih, ini adalah ayat mutasyabihat. Nggak mungkin ada dari kita yang bisa memahami ayat ini. Jadi kita diam aja, yang bisa memahami ayat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan pada faktanya teman-teman sekalian, kita bisa melihat misalkan statement dari Mujahid ibn Jabr, seorang ulama yang belajar di Mekah dalam madrasahnya Ibnu Abbas di Masjidil Haram. Nah, Ibnu Jabr ini mengatakan aratul Quran ala Ibnu Abbas. Jadi beliau ini belajar tafsir ke Ibnu Abbas, dan bahkan tidak hanya sekali. Ada yang mengatakan riwayat 7 kali atau 3 kali. Ibnu Abbas itu menafsirkan Al-Quran, mengajarkannya kepada Mujahid ibn Jabr dan kawan-kawan, itu lebih dari sekali. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan sama sekali Mujahid ibn Jabr nggak pernah tuh mengatakan Ibnu Abbas mengajarkan kita tafsir kecuali di ayat-ayat ini, di ayat-ayat tertentu. Karena ayat-ayat tertentu Ibnu Abbas tidak mengajarkannya kepada kita karena Ibnu Abbas tahu ini adalah ayat mutasyabihat, tidak mungkin kita pahami. Nggak ada tuh kayak begitu. Yang ada Ibnu Abbas itu menafsirkan semuanya. Bahkan sampai hari ini kalau kita buka kitab-kitab tafsir, yang memang seluruh daripada ayat-ayat Al-Quran itu telah ditafsirkan, telah dimaknai lah oleh para ahli tafsir. Nah, bahkan di sini juga Ibnu Qutaibah mengatakan hatta fassaru al-huruful muqatta'ah fi awali suwar mithlu alif lam ra wa hamim wa thaha. Nah, bahkan para ahli tafsir itu juga menafsirkan daripada huruf-huruf muqatta'ah. Walaupun di bab ini belum dijelaskan secara detail oleh Ibnu Qutaibah, tapi dari keterangan para ulama yang lain kita bisa temukan memang huruf muqatta'ah ini dipahami oleh orang-orang Arab terdahulu. Apa maksudnya gitu. Jadi huruf muqatta'ah ini bukan semacam kode-kode yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Enggak. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut juga sebagai huruful ma'ani, ada juga yang disebut dengan huruful mabani. Huruful ma'ani itu dia ada maknanya. Yaitu seperti fi, artinya kalau dalam bahasa Arab misalkan di gitu. Ada juga ba,
ala di atas, dan seterusnya. Ini huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, huruf muqatta'ah gimana? Seperti alif, lam, mim, ra, ha, mim, toha. Nah, pertama penjelasannya bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini disebut sebagai, ini bisa kita temukan di misalkan di muqaddimah atau di awal surat Al-Baqarah, tafsir Al-Baydawi, atau tafsir juga misalkan Az-Zamakhsyari, dijelaskan juga oleh Al-Baqillani dan lain-lain. Yang namanya huruf muqatta'ah itu disebut sebagai asma musammayatiha al-huruf. Jadi dia adalah isim. Kenapa dia disebut isim? Karena dia ini memenuhi syarat-syarat sebagai isim. Kalau kita lihat misalkan di dalam Alfiyahnya Ibnu Malik, yang namanya isim itu kan dia menerima harful jar kan. Nah, ini alif, lam, mim, qaf. Ini adalah huruf-huruf yang menerima harful jar gitu. Nah, jadi dia adalah isim yang dia ini mewakili dari huruf. Nah, maknanya apa? Ya maknanya nggak ada gitu. Jadi dia bukan kode-kode yang tersembunyi atau kode-kode bahasa lain sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kalangan. Oh, ini kode-kode bahasa tertentu yang hanya Allah yang tahu, yang lain nggak tahu. Enggak. Ini adalah huruf biasa yang memang dalam bahasa nggak ada maknanya. Jadi kamu tahu nggak nih maksudnya apa? Tahu. Maksudnya itu atau maknanya itu ya nggak ada maknanya gitu. Jadi bukan ada satu makna tapi maknanya tertutup, enggak. Tapi dia memang tidak ada maknanya karena ini adalah huruf-huruf yang disebut sebagai huruful mabani. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya atau maksudnya, ini adalah pendapat yang paling kuat, dia adalah litahaddi. Dia adalah untuk menantang orang-orang Quraisy lah atau kafir jahiliyah gitu. Karena mereka mengatakan atau Al-Qur'an ingin mengatakan Al-Qur'an ini dibentuk dari huruf-huruf yang juga kalian gunakan kan gitu. Nih hurufnya seperti alif, lam, mim, shad dan seterusnya. Nah, bisa nggak kalian dari huruf-huruf yang sama ini mendatangkan satu perkataan dan perkataan tersebut mampu menandingi dan juga mengalahkan Al-Qur'an. Jadi itu dulu teman-teman, kita pengkajian kita tentang bab al-muhkam wal mutasyabihat, dan kita juga tadi sudah melihat bagaimana penjelasan dari Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mushkilul Quran. Kita lanjutkan ke bab atau pembahasan berikutnya dari Ibnu Qutaibah.